Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa Zoom meeting secara online dalam acara persiapan keberangkatan umroh yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, tabiut tabiin, dan kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya dan hidayah-hidayahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para tetamu Allah yang akan berangkat pada tanggal 23, perlu kami informasikan bahwa keberangkatan Bapak dan Ibu ini terdiri dari 4 travel. Yang pertama adalah Medina Wisata, yang kedua Sunnah Travel, yang ketiga MGI Travel, dan yang keempat Krisma Travel. Meskipun kita bermacam-macam bendera, bermacam-macam seragam, tapi insya Allah niat dan tujuan kita sama, satu, yaitu melaksanakan ibadah umroh di Baitullah. Semoga perjalanan Bapak dan Ibu yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan, diberikan keamanan, kembali dalam keadaan sehat walafiat, serta menerima ibadah umroh yang akan Bapak Ibu lakukan. Kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kepercayaan Bapak dan Ibu yang sudah memilih kami sebagai penyelenggara perjalanan Bapak dan Ibu. Semoga kami bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini kita akan berfokus kepada masalah teknis seputar perjalanan ibadah umroh di luar dari materi manasik. Karena untuk materi manasik insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz pembimbing, yaitu Ustadz Sulam Mustarja Ta'ala. Dan akan dilakukan pada hari keberangkatan di Hotel Anara Bandara, sebagaimana yang sudah kami informasikan di grup keberangkatan umroh. Dari saya untuk pembukaan cukup sekian, dan insya Allah untuk acara inti yaitu teknis petunjuk perjalanan ibadah umroh akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Haq dari Sunnah Travel. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah. Kedengar suaranya Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Alhamdulillah terdengar, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan salah satu di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang ini kita akan menjelaskan terkait pembekalan teknis keberangkatan ibadah umroh. Karena mungkin ada dari sebagian kita
yang masih bingung apa saja yang perlu disiapkan ketika akan melaksanakan safar, melaksanakan ibadah umroh. Maka pada hari ini insya Allah kita akan sampaikan dari travel, akan menyampaikan terkait hal-hal yang perlu disiapkan secara teknis ketika akan melaksanakan ibadah umroh. Kami sampaikan sebagaimana tadi oleh Ustadz Nas, disampaikan bahwasanya umroh ini adalah merupakan umroh konsorsium yang diselenggarakan oleh Medina Wisata, kemudian kami dari Sunnah Travel atau PT Berkah Hidayah Sunnah, kemudian dari MG Travel dan Resma Tour and Travel. Insya Allah nanti pada keberangkatan ini akan dibimbing oleh Al-Ustadz Sulam Mustarja insya Allah. Jadi kita akan berangkat pada tanggal 23 Februari 2023 insya Allah. Kemudian program umrah yang kita rencanakan yaitu dari tanggal 23 Februari sampai tanggal 3 Maret 2023. Insya Allah pesawat yang akan kita tumpangi nanti adalah Saudi Arabia ya, Saudi Arabian Airlines yang akan terbang pada tanggal 23 Februari 2023 jam 19.05. Jadi jam 7.05, 7 malam ya, insya Allah pada Isya, sebelum Isya malah. 19.05 sampai di Jeddah, jadi Jakarta terbang menuju Jeddah. Jakarta menuju Jeddah dan akan sampai tiba di Jeddah jam 1.00. Kemudian nanti kita kembali ke Indonesia pada tanggal 3 Maret dari Jeddah menuju Jakarta pukul 03.45 dan sampai Jakarta pada tanggal 3 Maret pukul 17.30. Jadi sore sebelum maghrib sudah sampai di Jakarta insya Allah. Kemudian terkait hotel yang sudah kita siapkan yaitu hotel insya Allah di Madinah kita akan menggunakan Hotel Odes Al-Madinah. Ya kira-kira jaraknya sekitar 250 meter atau 200 meter dari Masjid Nabawi. Kemudian di Mekah kita insya Allah akan menggunakan Hotel Mira Ajiyad dan jaraknya juga tidak terlalu jauh, insya Allah 250 meteran, sekitar 250 meter dari Masjidil Haram. Jadi dan ini lokasinya cukup nyaman insya Allah untuk perjalanan umroh kita nanti. Kemudian terkait mungkin nanti tempat duduk sebagaimana sudah disampaikan di WhatsApp group oleh Ustadz Nas bahwa sudah disusunkan berdasarkan keluarganya masing-masing insya Allah untuk di atap pesawat nanti. Nah ini merupakan yang perlu kita siapkan adalah persiapan barang apa saja yang akan kita bawa. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya sebaik-baiknya bekal yang nanti akan kita bawa ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh adalah ketakwaan sebagaimana Allah firmankan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan takwa ini merupakan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dan bekal yang lain selain bekal takwa tersebut maka kita perlu siapkan adalah bekal-bekal yang perlu menunjang ketakwaan kita ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Maka kami akan menjelaskannya apa saja kira-kira bekal yang akan menunjang terlaksananya ibadah umroh dengan baik. Dan insya Allah mungkin nanti dari sisi ilmunya akan disampaikan oleh Ustadz Sulam Mustarja pada hari Kamis tanggal 23 Februari nanti di Hotel Anara Bandara Soekarno-Hatta insya Allah. Ini barang-barang bawaan, ini perkiraan barang bawaan yang perlu kita siapkan. Yang pertama terkait pakaian. Pakaian makanya apa yang perlu disiapkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, baju koko atau gamis untuk akhwatnya gamis dipersiapkan secukupnya. Dan itu terkait baju ini bisa jadi mungkin tiap-tiap orang akan berbeda-beda. Karena biasanya kami sendiri jika berangkat umroh tidak setiap hari baju luaran itu baju koko atau kita pakai gamis, tidak setiap hari kita ganti
Akan tetapi mungkin sehari satu baju atau baju koko tersebut atau gamis tersebut kita ganti untuk 2 atau 3 hari bahkan 3 hari. Jadi selama di Madinah cuma satu gamis saja. Mungkin nanti pakai seragam dari Indonesia, kemudian sampai Madinah diganti, kemudian nanti pakai baju gamis. Nah itu sampai kita akan melaksanakan ibadah umrah berangkat dari Madinah ke Mekah baru sekali ganti aja. Jadi tidak terlalu banyak-banyak kita bawa baju luaran. Kemudian untuk yang lainnya seperti celana panjang mungkin ya. Celana panjang juga silakan Bapak Ibu bagaimana Bapak-bapak khususnya bagaimana nyamannya membawa pakaian luar, kira-kira berapa pakaian yang akan kita siapkan, dan kami harapkan tidak terlalu banyak agar tidak terlalu penuh kopernya. Mungkin nanti disiapkan untuk space untuk oleh-oleh ya nantinya. Jadi dipersiapkan seminimal mungkin. Kemudian dalaman mungkin terkait kaos atau celana dalam, atau ada juga celana dalam yang disposable yang dari kertas itu cukup efektif untuk mengurangi isi bagasi. Jadi nanti sekali pakai kita buang, sekali pakai kita buang. Kemudian pakaian tidur mungkin cukup 1 atau 2 pakaian tidur ya. Kemudian sarung, jika perlu bawa sarung ya kita pakai sarung, silahkan. Kemudian jaket, nah ini jaket mungkin sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu membawa jaket, karena cuaca di sana di Madinah dalam kondisi cukup dingin ya, agak dingin, malamnya dingin sekali. Nanti akan kami sampaikan perkiraan cuacanya. Kemudian kaos kaki, peci, dan jangan lupa kain ihramnya. Kain ihramnya ditaruh nanti di koper bagasi ya. Kemudian persiapkan masker, karena terkadang kita di Indonesia masih diharuskan ke tempat umum memakai masker. Kemudian untuk perlengkapan mandi, sebagaimana ini disampaikan bahwa disiapkan handuk, mungkin handuk yang kecil saja, handuk, kemudian sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, walaupun nanti mungkin terkadang ada di hotel disiapkan, tapi khawatir tidak cukup atau khawatir tidak tersedia. Jadi dipersiapkan terlebih dahulu oleh kita semua dari Indonesia. Jadi ini semuanya perlengkapan mandi ini ditaruh nanti di koper yang masuk bagasi. Kemudian obat-obatan mungkin ada yang sakit, silahkan dibawa obat pribadinya sesuai dengan resep dokter. Kemudian vitamin, kemudian ada pelembab bibir, ini lotion ya, itu seperti itu dipersiapkan saja. Kemudian untuk yang lain-lainnya jangan lupa buku manasik atau buku-buku yang diberikan oleh travel dipersiapkan, dibaca-baca dari sekarang. Kemudian alat tulisnya, kemudian kacamata, power bank, dan power bank ini maksimal yang kita bawa adalah 20.000 miliwatt hour lupa saya ini untuk satuannya. Jadi untuk power bank ini nanti diletakkan di koper ya atau bagasi yang masuk kabin, yang ke tas yang masuk kabin, afwan. Jadi ke tas yang masuk kabin. Nah ini barang bawaan yang akan masuk ke koper bagasi ya. Barang bawaan yang akan masuk ke koper bagasi itu diantaranya perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi mungkin nanti ada pisau cukur, ada gunting, ada pencabut bulu atau gunting kuku ya, seperti itu semuanya masuk ke koper bagasi. Kemudian pakaian juga kain ihram ini ditaruh di koper bagasi, karena kita rutenya nanti dari Jakarta ke Jeddah, dari Jeddah langsung ke Madinah, jadi tidak ke Mekah terlebih dahulu. Jadi untuk kain ihramnya bisa ditaruh di dalam koper bagasi, tidak perlu dikeluarkan. Kemudian untuk bawaan yang masuk tas kabin ya, tas yang masuk ke atas pesawat ya, diantaranya ya mungkin nanti paspor yang akan dibagikan di bandara, paspornya ditaruh di tas dokumen yang diberikan dari travel, handphone, power banknya juga jangan lupa. Power bank ini satu-satunya barang yang harus dimasukkan ke tas dokumen yang akan masuk ke kabin. Kemudian mungkin obat yang sangat urgent seperti mungkin yang sakit diabetes ya, insulin ya, ini silahkan dibawa ke tas kabin karena khawatir nanti dibutuhkan sewaktu-waktu.
kemudian juga uang, catatan, mungkin Al-Quran atau buku-buku yang sangat penting kita baca seperti zikir pagi dan petangnya. Silahkan dibawa ke tas kabin, tas dokumen. Kemudian selanjutnya terkait syarat bagasi pesawat Saudi Airlines, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Saudi Airlines ini menetapkan aturannya terkait bagasi ini untuk dari Indonesia ke Saudi ini Asia, ini sini terus Asia, maka tas yang boleh ke kabin itu beratnya adalah 7 kg. Kemudian untuk tas bagasi adalah 23 kg. Jadi total berat bagasi adalah 30 kg. Total berat bagasi masing-masing jamaah adalah 30 kg. Seperti itu. Dan biasanya insya Allah koper yang kita siapkan, koper dari travel itu yang besarnya 24 inch, sepertinya tidak akan lebih daripada 30 kg. Kecuali mungkin diisi yang berat-berat ya. Isinya mungkin apa? Coklat batu. Jadi batu semua, coklat. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini cara mengaktifkan paket data umroh ya untuk operator Indonesia. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menggunakan nomor kita, nomor yang kita pakai ini untuk mengaktifkan paket data umroh ketika kita di Saudi Arabia. Ya, yang pertama ya tentunya kita isi pulsa sesuai paket yang ada yang ditawarkan oleh provider daripada nomor handphone yang kita punya. Jadi kita isi pulsa sesuai yang dibutuhkan, kemudian membeli paket umroh. Nah, ini cara membeli paket umroh dan mengaktifkannya. Untuk Indosat itu bisa ditekan bintang 122 bintang 3 pagar ya. Nah, itu ada pilihannya dan yang paling murah itu sebesar 245.000 yang paling murah. Jadi yang paling murah untuk Indosat 245.000 untuk 10 hari perjalanan. Insya Allah cukup. Kecuali mungkin nanti untuk menghemat paket datanya silahkan untuk otomatis download daripada aplikasi, biasanya di application store-nya dinonaktifkan agar hemat. Dan juga mungkin di WhatsApp itu tidak seluruh gambar atau video langsung terotomatis di-download, sebaiknya dibatasi, jangan sampai otomatis download. Jadi untuk menghemat daripada paket data ini. Kemudian untuk Tri juga ini caranya bintang 899 bintang 3 pagar. Di situ Tri ini memang paling murah untuk paket datanya sebesar 189.000 untuk 15 hari. Tapi bandwidth-nya mungkin tidak sebesar yang diberikan oleh yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian Telkomsel juga bisa dengan bintang 266 bintang 15 pagar. Ini biayanya 275.000 untuk 15 hari. Dan XL begitu juga bintang 123 bintang 747 pagar. Nanti pulsanya ini cukup besar 250.000 per untuk 10 hari. Ini cukup insya Allah untuk umroh yang akan kita laksanakan dari tanggal 23 sampai tanggal 23 Februari sampai tanggal 3 Maret nanti. Insya Allah cukup sekali. Nanti ketika kita udah beli, nanti roamingnya di handphone kita diaktifkan untuk roamingnya. Kemudian nanti insya Allah ketika sampai di Saudi, di Jeddah nanti diaktifkan, ya insya Allah langsung akan terkoneksi dengan provider setempat. Karena provider kita akan bekerja sama dengan provider di Saudi Arabia. Nah, ini suhu baik di Madinah ataupun di Mekah rata-rata seperti ini. Jadi tanggal 23 Februari suhunya itu terendah di 16-an, 16 kurang ya, 16 derajat Celcius. Kemudian tertingginya di 30, nggak sampai 34 malah. 30-an, di 30 derajat Celcius. Jadi seperti ini. Dan malamnya cukup dingin, jadi diharapkan Bapak Ibu mempersiapkan mungkin pakai kaos kaki, selalu pakai kaos kaki, kemudian pakai jaket ya, agar tidak kedinginan di sana ketika di sana.
dan tidak tersang penyakit. Kemudian selanjutnya ini mungkin terkait agenda manasik umroh yang akan kita laksanakan insya Allah pada tanggal 23 Februari 2023. Kita akan melaksanakan manasik umroh di Hotel Anara. Hotel Anara Airport itu adanya di Terminal 3, lantai 2 ya. Jadi Bapak bisa masuk dari lobi parkir internasional. Jadi di lobi parkir internasional itu di lantai 2, langsung masuk, nanti posisinya sebelah kiri ada Hotel Anara. Jika misalkan Bapak diantaranya lewat depan, nanti coba ditanyakan saja ke petugas untuk akses ke Hotel Anara. Hotel Anara adanya posisinya di lantai 2. Dan insya Allah nanti waktu pelaksanaan manasik umroh sekitar jam 13.00 sampai jam 16.00. Jadi nanti Bapak-Bapak mengumpulkan kopernya ke petugas yang sudah ditunjuk oleh travel dan ada tim handling. Kemudian nanti insya Allah di tempat manasik akan dibagikan ID card dan juga paspor. Kemudian nanti juga ada materi bimbingan manasik umroh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sulam Mustarja. Dan nanti kita setelah selesai mungkin semuanya sudah siap, counter check-in Saudi sudah siap, maka kita akan langsung menuju ke counter check-in dari Hotel Anara. Jadi kita tidak akan berlama-lama di luar. Jadi setelah dibagikan boarding pass-nya dari counter check-in Saudi, kemudian kita akan langsung menuju ke ruang tunggu Saudi Airlines. Nanti akan didampingi oleh tim handling dan Ustadz yang akan ke dalam insya Allah. Jadi mungkin diingatkan juga terkait cairan yang boleh dibawa ke atas kabin pesawat. Di Indonesia ini banyaknya ada sekitar 100 ml ya. Jadi kalau maksimal dari 100 ml itu tidak akan diizinkan masuk ke dalam kabin. Jadi pihak imigrasi akan mengambil atau menyitanya. Mungkin untuk secara teknis itu saja. Secara teknis yang kami perlu sampaikan sebelum kita berangkat itu saja. Nanti insya Allah lebih detailnya akan disampaikan ketika manasik umroh di Bandara Soekarno-Hatta insya Allah. Jika ada yang ditanyakan terkait teknis, silahkan Bapak Ibu. Mau tanya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berarti kumpul ke sana jam berapa dok ini, Pak Ustaz? Hotel Anara ini. Ya, di Hotel Anara nanti karena kita akan melaksanakan manasik jam 13.00, berarti jam 12-an sudah bisa datang di Hotel Anara, insya Allah bisa sholat di sana. Di sana juga ada musholanya, di Hotel Anara ada musholanya, jadi kita bisa sholat di sana langsung mungkin nanti jamaah qashar, Di sholat Bogor jam 10 ya? Ya. Di Bogor jam 10 kali ya? Hari Kamis ya mungkin jam 10 cukup lah, jam 10 insya Allah. Jadi diperhitungkan dari tempat masing-masing, jangan sampai biasanya yang dekat-dekat itu lebih memudahkan. Mungkin dari Jakarta, gak taunya macet, jadi diperkirakan karena jam kerja khawatir macet dan aksesnya ke sana juga kalau jam kerja itu tidak bisa diprediksi macetnya di mana-mana saja mungkin bisa terjadi seperti itu. Makasih Ustaz. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Indri dari Jakarta. Rencananya kami nanti ada bersama kakek saya ya, umurnya sekitar 80 tahunan. Yang jadi pertanyaan saya untuk di Mekah mobilisasinya, alias perlukah kami dari sini dari Jakarta membawa kursi roda atau cukup nanti kita di sana menyewa, atau saya lihat di browsing ada juga dari fasilitas Al-Haram itu menyiapkan kursi roda ya untuk para jemaah umrohnya. Nah, kalau seandainya kita pakai jasa atau nggak bawa kursi roda diambil dari sana, itu perkiraan biayanya berapa ya untuk kita sewa kursi rodanya?
Silakan Dan itu Ustaz Nas. ya, apakah itu termasuk juga untuk tawafnya? Alias itu akan terpisah dengan rombongan yang di lempeng bawah ya, di bagian bawah. Karena setahu saya yang katanya untuk kursi roda harus di lantai 2 atau 3 ya. Terus sama yang sa'inya juga gitu. Perkiraan berapa Saudi Riyal yang perlu kami persiapkan, dan apakah memungkinkan, apa ya, kalau di sana katanya ada mulai fasilitas baru kayak seperti mobil ya untuk itu, cuma kayaknya kurang afdol ya kalau bukan Puter. keliling sana. Kira-kira begitu Pak Ustadz, mohon informasinya. Kasih. Baik, mungkin saya bantu jawab. Untuk kursi roda itu boleh membawa sendiri sekiranya apa namanya kondisi bapak atau kakek ibu itu apa namanya kesulitan untuk jalan. Tapi kalau seandainya masih bisa jalan, itu tidak perlu bawa kursi roda. Nah, kemudian untuk sewa kursi roda dan dorong, kami ada rekanan di Saudi, jadi mereka sudah ada timnya untuk apa namanya untuk dorong dan sewa kursi roda. Paketnya itu termasuk tawaf dan juga sa'i. Jadi Oh, nanti baik. ya tawaf sama sa'i itu biayanya 350 real. 350 real berarti sekitar 1,5 juta, itu sudah kursi roda dari mereka, kemudian sudah didorong, tawaf dan sa'inya. Jadi sampai selesai dan sampai kembali ke hotel, mereka akan dorong. Dan itu orang Indonesia, jadi bukan orang luar, bukan orang Indonesia, insya Allah. Seperti Baik. itu. Kasih. Ya, Ustadz, ya silakan. Pak Nasrul, ya, mohon izin Ya. bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini dalam hal teknis, apakah dari pihak pengelola perjalanan ini membantu proses penyediaan untuk penukaran uang real? Demikian, terima kasih sebelumnya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk real, apa namanya, kalau kita sendiri sih nggak memfasilitasi ya. Tapi sekarang ini kan sudah banyak apa namanya tempat-tempat untuk penukaran real. Yang pertama di Bank BSI biasanya itu sudah ada paketan, Pak. Paket ini. Ya, ada paket. Kalau dulu itu 10. 250 real 1 juta gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya sih udah naik ya karena kursnya. Jadi itu 150. sudah ada di Bank BSI. Kemudian juga bisa di apa namanya di Money Changer. Kita juga sih ada rekanan di orang Cibubur Country yang apa namanya khusus untuk penukaran real gitu. Walaupun sih yang apa namanya pecahan kecil itu lebih mahal dibanding dengan pecahan-pecahan yang besar. Kemudian untuk yang berikutnya juga nanti ada money changer di mana di Saudi, di hotel-hotel itu biasanya suka ada banyak money changer. Kemudian juga bisa juga dengan melalui tarik ATM. Jadi nanti ATM yang ada logo Sirus, kemudian ada Visa, ada Master. Nah, itu bisa dipakai untuk penarikan apa namanya real. Asal dipastikan ada saldonya. Ya, nanti kalau nggak ada saldonya nanti tinggal info Pak Nasrullah lah. Ya, harus di top up dulu dari sekarang. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya cukup jelas. Terima kasih Pak Nasrullah. Ya, baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Saya mau bertanya mengenai karena saya pakai naik kereta nanti dari Madinah ke Mekah. Apakah koper kita yang bawa apa tetap dikoordinir sama bus? Baik. Itu pertanyaannya. Iya. Kalau untuk koper nanti dimasukkan ke dalam ke dalam bis. Jadi nanti dibawa sama apa namanya sama tim naik ke bis. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang naik apa namanya kereta cepat cukup membawa tas paspor atau sama apa namanya tas ranselnya saja supaya tidak terlalu banyak barang bawaan dan mungkin nanti sampainya juga lebih cepat. Jadi alat-alat apa namanya mandi atau nanti untuk apa namanya untuk sampai duluan di hotel itu bisa dibawa. Gitu. Jadi koper dibawa sama bis.
Oke, baik. Terima kasih Pak Nasrullah. Ya. Silakan, ada lagi yang lainnya yang belum jelas terkait teknis keberangkatan. Nanti Ustaz, Assalamualaikum, tanya lagi. Nanti waktu niat itu kan dikasih tahu ya Ustaz ya, Ustaz. Insya Allah nanti ketika kita ihlal ihram akan dibimbing oleh Al Ustadz di sana di Bir Ali ya, di Dzul Hulaifah. Jadi semuanya akan sampai betul-betul apa terkait mungkin yang untuk bapak-bapak kain ihramnya juga udah tidak pakai celana dalam apa ya akan diperhatikan oleh Ustadz pembimbing dan muthaifnya insya Allah. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya dengar ada yang naik kereta, ada yang naik bis. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mungkin saya kurang begitu paham terkait itu. Maksudnya apa tuh ya Ustaz? Oh iya. Jadi pada dasarnya rombongan jamaah itu menggunakan fasilitas standar itu dengan bis ya. Dengan bis yang sudah kita siapkan. Kemudian ada request dari jamaah yang mau menggunakan kereta cepat karena jarak tempuhnya bisa lebih cepat. Kalau dengan bis kan sekitar 5-6 jam, tapi kalau untuk kereta sekitar 2,5 jam. Seperti itu. Jadi rombongan kita ada yang naik kereta maksudnya gitu. Iya, dari rombongan ini ada naik kereta karena Bu Meti sama Pak Nufus ini satu keluarga, kemudian juga ada keluarga yang berangkat dengan kami di di grup yang lainnya. Dan satu keluarga ini semuanya pakai kereta gitu. Jadi mereka pakai kereta cepat. Apa kalau naik kereta cepat kita nambah lagi, Ustaz? Iya. Kalau Biayanya. untuk kereta cepat itu nambah biaya karena itu kan fasilitas di luar program yang kita berikan. Oh gitu. Iya. Barang di bis soalnya. Tapi barang nggak kita bawa kan? Kenapa Bu? Barang nggak kita, hanya kita bawa cangklongan doang ya waktu naik. Iya, bawa tas paspor saja sama tas ransel. Kalau untuk koper itu naik di bis. Oh gitu. Naik di bis. Itu maaf Ustaz, nambah berapa lagi? Lumayan sih kemarin karena kita bookingnya jauh-jauh hari masih dapat 1,1. Satu orang. Satu orangnya. Tapi kalau sekarang wallahualam sih. Atau mungkin mau pakai kereta semua. Tawarkan coba yang lain dulu. Saya sih ikut aja. Ikut aja. Saya ikut aja, tapi tawarkan yang lain dulu. Ya. Cuma harus dicek juga ketersediaan seatnya. Biasanya kalau udah mendekati itu agak sulit, kemudian harganya udah lumayan tinggi. Gitu. Ya sudah, menurut yang mana baiknya. Iya, iya. Pak Ustadz, Pak Nasrullah, nanti terkait informasi ini saya japri aja, boleh? Boleh, silakan. Saya berminat untuk itu Pak Nasrullah, sama istri pindah ke kereta. Oh gitu. Ya, Nah, nanti ya udah teknisnya nanti saya japri ke komunikasi japri dengan Mas Nasrullah. Boleh, siap. Baik. Makasih. Ya, sama-sama. Pak Nasrullah, Assalamualaikum. Saya tuh tanya lagi, untuk mikot, kalau naik bus kan di Bir Ali, kalau di kereta gimana ya mikotnya? Kalau untuk di kereta, karena kereta itu kan kecepatannya sekitar 350 km per jam ya. Nah, kemarin itu ada yang sudah berangkat, Ustadz yang sudah berangkat. Walaupun itunya kan di layarnya ada keterangan untuk mikot berapa menit lagi. Nah, untuk kehati-hatian supaya tidak terlewat. Jadi begitu kereta cepat itu jalan, disitulah mengucapkan niat ihramnya atau ihlal ihramnya supaya tidak terlewat dan kita lebih berhati-hati lebih dulu untuk mengucapkan ihlal ihramnya. Tapi tetap mutawif
tetap mengingatkan kita kan? Iya, insya Allah Mutawif mengingatkan. Jadi Yang untuk penting Mutawif nanti Mutawifnya. dengan jamaah yang naik ke kereta cepat, kalau ustadznya nanti di apa namanya di grup yang pakai bis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mungkin ada tambahan sedikit dari saya untuk teknis ini. Ketika sampainya jamaah di kota Jeddah di Bandara King Abdul Aziz, nanti jamaah akan mengambil bagasinya masing-masing di conveyor. Nah ini situasinya itu kadang suka berubah-ubah. Kadang porter itu bisa masuk ke dalam untuk handle koper, kadang juga tidak bisa. Seperti pengalaman kami kemarin itu keberangkatan Januari, si porter nggak bisa masuk. Itu jadi jamaah menunggu itu porter datang nggak datang gitu sehingga mengakibatkan keterlambatan keberangkatan ke Mekah waktu itu. Nah tetapi di bulan Februari saya sudah sampaikan seperti itu kepada jamaah harus diambil sendiri, ternyata porternya bisa masuk, jadi bisa mengambil apa namanya koper jamaah, jadi jamaah tidak usah repot-repot ngambil barang bawaannya karena sudah ada yang menghandle. Nah, dengan situasi seperti ini, jadi mohon Bapak dan Ibu kiranya nanti seandainya porter itu tidak bisa masuk ke dalam, koper itu diambil dari apa namanya dari conveyor, kemudian didorong sedikit melewati X-ray. Nah, setelah melatih X-ray nanti biasanya porter ada di situ. Ini untuk antisipasi aja seandainya porter tidak bisa masuk gitu. Seperti itu, Pak. Maaf Ustadz, saya masih bingung nih. Jadi setelah kita sampai di King Abdul Aziz, itu kan itu ya Ustadz. Kalau dulu kan saya mandi langsung ganti itu enggak ya? Kita langsung ke Madinah, Ustadz. Iya. Ya betul. Jadi rute perjalanan kita nanti dari Jakarta turun di Jeddah, dari Jeddah langsung ke Madinah dengan bis. Jadi tidak perlu kita untuk ihwan bapak-bapak pakai ihram atau niat ihram di atas pesawat. Jadi kita langsung ke Madinah. Nanti dari Madinah baru kita akan menuju Mekah. Jadi kita ihlal ihramnya atau niat ihramnya di Bir Ali atau Dzulhulaifah dari Madinah karena kita dari Madinah. Makasih. Makasih Ustaz. Ya, Afan. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Ada Pak Nas. Ustadz, ini kita ada tawaf wada nggak ya nanti? Tawaf wada, kalau tawaf wada itu setahu kami kalau untuk haji memang wajib ya untuk tawaf wada, tapi kalau untuk umrah tidak ada tawaf wada. Tapi alangkah baiknya akhir dari perjalanan kita diakhiri dengan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Tapi kan kita dibimbing terus ya Ustadz ya, Ustadz. Iya, insya Allah. Sama sana ya. Ya, terima kasih Ustadz. Afwan, Pak Ustadz mau nanya lagi ya. Iya. Untuk perempuan yang akan berkunjung ke Raudah, itu apakah masih pakai sistem harus booking via aplikasi untuk dapat tasrih atau bisa go show langsung? Dan biasanya untuk perempuan itu waktunya masih seperti dulu sehabis salat subuh atau berubah lagi, dan apakah kami nanti akan ada pembimbing untuk pergi ke Raudahnya? Ya. Terima kasih. Baik. Untuk Raudah kan sekarang ini sudah diatur oleh Kementerian Haji, jadi harus didaftarkan kalau untuk grup oleh penyedia visa, mereka yang akan jadwalkannya. Kemudian nanti ketika masuk akan didampingi oleh muasasah atau penyedia layanan visa. Kemudian nanti juga akan ada mutawifahnya yang akan menemani Bapak dan Ibu. Kemudian untuk ibu-ibu tetap jadwalnya itu dilakukan pagi hari. Jadi setelah sholat subuh, kemudian menunggu syuruk, kemudian nanti mengantri di pintu untuk masuk ke Raudhah.
Betul, Jadi betul. kalau untuk ibu-ibu tetap masih pagi untuk masuknya. Kalau kalau untuk mau GoShow itu untuk biasanya pakai aplikasi namanya Nusuk, itu kita harus download dulu. Jadi selain ada jadwal yang dari muasasah, ada juga yang bisa sendiri lewat aplikasi Nusuk namanya. oh jadi kalau misalnya kita mau ke Rauda lagi di luar yang pertama ya, itu Ya, harus lewat aplikasi ya lewat masing-masing. aplikasi, betul. Lewat Baik, aplikasi Nusuk namanya. baik. Terima kasih. Ya. Masih ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan ke kami? Mungkin jika tidak ada, masih ada. Mau satu aja. Boleh pakai bawa tas lagi ya, Pak Ustadz? Boleh. Boleh ya. Boleh. Misalkan tas untuk ke kabin boleh bawa. Makasih. Iya. Saya pikir sudah cukup jelas penjelasan dari Ustadz Abdul Haq sama Pak Masrullah. Ya, jika sudah jelas, mungkin kita cukupkan sekian saja dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz. Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Ya. Pak Nasrullah, Pak Abdul Haq, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.